Halo guys, gimana kabarnya? Welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, saya akan membahas soal tentang radiance ya sebagai persiapan block test kalian guys. Jadi soal ini atau topiknya itu diambil dari chapter 7 dari buku Piro 1 kalian. Dan as usual, please download di soalnya ini di link di kolom description di bawah ya guys ya. Dan seperti apa soalnya? Ya kita akan lihat. Nah, sebelumnya saya akan mereview kembali rumus-rumus dan formula yang harus kalian kuasai. Jadi ya ada arc length dan area of sector, di mana rumusnya ini seperti ini guys ya, kalian bisa perhatikan. Ya, kalau dulu menggunakan degree, tapi sekarang ini menggunakan radian guys ya. Dan yang sebelumnya skill yang kalian juga harus kuasain adalah tentang sin dan rumus cosinus rule. Seperti itu. Dan di sini ada beberapa rumus ya. Tambahan seperti untuk mencari triangle. Nah, kalian bisa menggunakan setengah AB dikalikan sin dari sudut kedua sisi tersebut guys ya. Jadi ini kalian boleh pause video ini untuk sambil nyatet jawabannya, rumusnya. Kita akan masuk ke langsung konten pembahasannya. Oke, kita lihat soal di sini yang pertama ya. Convert the following angles in radians to degree, giving your answer to two decimal places. Jadi, kalau kamu tahu bahwa pi radian itu kan sebenarnya sama dengan 180 derajat. So, kalau yang ditanya 7 pi per 6 radian, itu berapa derajat? Nah, sebetulnya ini ada konversi langsungnya. Dari radian menuju degree, itu sebenarnya tinggal dikalikan, ya, kamu tinggal kali 180 per pi, guys, ya. Jadi kalian boleh hafalin, kalau dari radian mau dikonversi ke degree, itu tinggal dikalikan 180 per pi. Nah, kebalikannya, kalau misalkan dari degree, kamu mau convert into radian. Ini berarti dikali pi per 180, guys ya. Jadi ini adalah jawaban hasilnya. Kalian boleh pause video ini untuk sambil nyocokin. Ya, silakan pakai kalkulator. Saya rasa nanti ini boleh pakai kalkulator dan dicocokkan untuk angka belakang komanya ya, 2 desimal sesuai permintaan dari gurunya di soal ini, guys ya. Jadi kalau radian ke degree, nah ini ya guys ya, jangan lupa dikalikan 180 per pi, sedangkan sebaliknya kalau dari degree ke radian dikalikan pi per 180 ya. Ini hanya menggunakan perbandingan biasa guys ya. Seharusnya tidak ada kesulitan kalian di sini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 1C. Nah, ini mulai menggunakan rumus arc length dan sector area ya. Karena ditanya adalah arc length dan sector area. Nah, bagian arc yang dimaksud itu adalah yang ini guys, yang saya kasih warna merah. Ini arc guys ya. Beda dengan yang namanya perimeter. Nah, nanti saya akan jelasin apa bedanya. Nah, untuk arc length kita tinggal menghitung dengan rumus R atau radius dikalikan tetanya dalam radian. Nah, hasilnya adalah 7,5 cm. 7,5 cm itu panjang yang melengkungnya saja. Sedangkan kalau kamu ditanya perimeter, ini di luar konteks soalnya ya, ini sebenarnya nggak ditanya. Itu sebenarnya arc ditambahin radius, itu definisi dari perimeter. Jadi 7,5 ditambahin 6 tambahin 6, ya sekian sentimeter. Itu kalau ditanya perimeter. So, kalian tahu ya bedanya perimeter dengan yang namanya arc ya. Walaupun ini kalian harus bisa menguasainya ya. Oke, kalau area of sector ini juga tinggal dimasukkan ke rumusnya, yaitu setengah kali radius kuadrat dikalikan tetanya dalam radian, hasilnya didapat 22,5 cm square. Oke, ini jawaban untuk yang nomor 1. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor yang kedua, guys. Soal nomor 2, ya, ini soal cerita cukup banyak detailnya dan kalian harus bisa perhatikan, guys. Jadi ada di bawah ini bentuk park, ya, guys. Ini ada bentuk amusement parknya, bentuknya kayak lingkaran terus ada segitiga. The shape ABCDA consists of a sector ABCOA of circle, center O join to triangle AOD, ya. The points D lies on OC. The radius bla bla kalian bisa baca. Nah, sekarang diminta identify the size of obtuse angle AOC. Obtuse angle yang AOC itu yang ini guys, bukan 0,7. Itu yang acute. Jadi kalau yang acute angle of AOC betul itu 0,7 radian. Tapi yang dimaksud obtuse di sini itu yang part sebelah sini. Nah, kita tahu kalau 360 derajat itu kan 2V ya. Jadi 2V itu 360 derajat ya, satu putaran guys. Berarti untuk mencari sisa putarannya itu tinggal 2V dikurangi 0,7 radian. Seperti itu. Ya, karena kan diminta ini angle-nya itu dalam radian guys ya. Jadi tinggal 2V dikurangi 0,7 ya. Nah, hasilnya 5,58 radian. Kemudian yang berikutnya adalah B, find the area of sector ABCOA. Nah, area of sector ya kita tinggal mencari radiusnya udah dikasih tahu kan, radiusnya kan 6.
Pakai rumus saja langsung setengah kali R kuadrat kali theta. Tetanya tadi 5,58 guys ya. Ini masukin ke sini. Ya, radiusnya kan sudah dapat 6. Hasilnya 100,44 cm square. Itu di bagian yang B. Sedangkan bagaimana untuk C? C itu length of arc ABC. Nah, ABC itu berarti yang panjang yang paling ini ya, luar guys ya. Jadi ini yang ditanya yang ininya aja. Nah, ini tuh berapa? Nah, ini lagi-lagi pakai rumus ya. Jadi radius dikalikan um, apa tetanya dalam radian hasilnya 33,5 cm guys ya. Nah, bagian D, nah ini perimeter. Makanya tadi saya ajarin definisinya. Apa bedanya arc dengan perimeter? Nah, kalau perimeter itu berarti nggak cuma yang oranye, berarti dia juga nanya dengan yang hijau, dengan yang hijau ini. Nah, hijau itu kan ada AD dan CD kan. Nah, AD-nya 5 gampang. Nah, bagaimana untuk CD-nya? Nah, untuk menghitung CD-nya ini kita harus kita harus cari tahu dulu OD-nya. Karena kita tahu OC kan radius juga, guys ya. Jadi kita tahu yang ini nih, ini tuh 6. Kalau mau tahu yang ini, kamu harus tahu yang OD-nya dulu dong, ya. Nih saya ulangin ya, saya zoom di sini. Kalau ininya kan radiusnya 6, kamu mau tanya mau cari tahu CD-nya, berarti kamu harus tahu OD-nya terlebih dahulu, guys ya. Berarti OD-nya itu kita pakai bisa menggunakan area, guys ya. Kita pakai apa nih, guys? Area aja deh. Nah, oke, kita menggunakan rumus yang area karena di sini dikasih tahu bahwa triangle areanya itu 2,75. Jadi kita masukkan ya area AOD itu setengah kali AO kali OD kali sin 0,7. Nanti please di settingan kalkulator kalian, kalian harus ubah settingannya bukan degree tapi radian guys ya, sehingga nanti nggak salah hitung. Nanti didapat nilai OD-nya itu, saya dapetin nilainya segini, 1,4 cm. Nah, kemudian buat ngitung CD itu berarti tinggal 6 dikurangi 1,4. 6 itu kan radius, 1,4 itu bagian OD-nya. Hasilnya 4,6 cm dan kita tinggal tambahin aja semuanya. 33,5 ditambahin 4,6 tambahin 5 sama dengan 43,1 cm guys ya. Jadi ini jawaban nomor 2. Silakan pause video ini untuk sambil nyocokin jawaban kalian dengan jawaban saya. Misalkan kalian ada yang bingung mau ditanyakan, boleh langsung tanyakan di WhatsApp guys ya, atau di kolom komentar. Next, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir ya, karena memang topik radian ini nggak terlalu banyak kontennya, jadi skill yang diajar pun ya nggak terlalu banyak juga ya, sedikit. Jadi soal latihannya hanya paling 3 nomor ya. Oke, nah tapi ini beranak semuanya. Hati-hati guys, tipe soal beranak begini kalau kamu salah bagian atasnya, bagian ke bawah akan terus salah. Jadi ini sangat diperlukan ketelitian kalian ya guys ya. Kita akan langsung baca terlebih dahulu. The following figure shows the design for a sign at a bird sanctuary. Jadi ini desainnya ya. The design consists of a kite OABC joined to a sector OCXA. Nah, of circle center O. Nah, ini baca ya guys ya. Nah, kita akan coba gambarin terlebih dahulu ya guys ya kondisinya seperti ini. Nah, itu dikasih tahu bahwa CO itu 0,6, berarti ini 0,6 guys. Ini juga 0,6, ini 1,4, ini 1,4. Nah, angle yang ini ternyata 2 radian nih guys. Ini 2 radian, yang ini juga 2 radian. Nah, ini kalau kite itu dia bentuknya kayak begini guys ya. Titik-titikin aja, kurang lebih seperti itu. Yang ditanya find the length of OB. OB itu mau nggak mau berarti kan pakai cosinus rule. Nah, kalian bisa perhatikan ya ABCO. Nah, ABCO ini kan kita gambarin ininya aja guys ya. Kayak gini aja nih. Ini bukan AB, sorry, segitiga BCO maksudnya. Jadi BCO itu yang ini B, ini C, ini O. Kayak gitu guys ya. Kalau saya stabiloin, kamu perhatikan yang ini dulu. Nah, carilah OB itu dengan menggunakan cos rule guys ya. Silakan nanti kalian akan cocokkan, jawaban saya dapat 1,73 guys ya. Nah, berikutnya yang ditanya adalah show that the angle theta is 1,64. Di sini saya pakai rumus sine rule dulu, tapi saya mau mencari hanya part yang segini aja nih yang saya kasih warna biru di situ ya. Saya cuma kasih yang ini aja. Saya mau cari yang ini dulu, nanti endingnya saya kali 2. Kenapa kan? Karena theta itu 2 kali yang warna biru guys ya. Kalau kamu perhatikan ya, sini saya nanti kalikan 2 seperti itu. Ya, gimana caranya menggunakan cos rule-nya itu? Ya guys ya, kita akan praktikan. Jadi segitiga BCO ini
sama dengan nanti ya 1,73 dibagi sin 2 radian ya guys ya, dalam radian ingat, sama dengan 1,4 dibagi sin COB seperti itu. Nah, kita kalikan silang dan nanti kalian akan dapatkan nilai segitiga angle-nya COB-nya itu dalam radian adalah 0,82 guys. Dan ketika kalikan 2 hasilnya pas 1,64 kurang lebih ya, seperti itu. Oke guys, ini jawaban untuk bagian yang B kan. Kita akan hitung bagian C. Identify the size of obtuse AOC. Nah, obtuse itu bagian yang ini ya guys ya, pantatnya. Jadi kamu seperti tadi ya, kalau satu putaran ya 360 derajat alias 2pi, berarti nilai obtuse AOC ini adalah tinggal 2pi dikurangi 1,64 tadi. Hasilnya dalam radian yaitu 4,64 radian. Oke? Bagian D, calculate the perimeter of the sign giving your answer. Nah, perimeter of the sign itu berarti kamu harus menghitung AOC-nya. Nah, perimeter itu yang ini guys. Saya kasih stabilo aja di warna apa nih guys? Warna hijau aja. Jadi perimeter gini. Dia ngitung ini, ngitung yang ini, ngitung yang bundar gini. Itu arti dari perimeter. Nah, berarti kita harus menghitung AXC. AXC itu arc. Jadi kita hitung radiusnya 0,6 dikalikan angle-nya, yaitu 4,4 hasilnya 2,8. Kemudian kita tinggal tambahin guys. Jadi yang 2,8 itu bagian yang di sebelah sini. Ya, tinggal tambahin 1,4 dan 1,4. Hasilnya 5,6 meter guys. Oke guys, masih semangat ya? Masih ada nomor 3E dan 3F. Kita lanjut ke soal yang 3E ini, calculate the area of the sector. Oke, area of the sector itu tinggal setengah R kuadrat kali theta. Ya, jadi hasilnya adalah demikian ya guys ya, 0,84 meter square. Nah, ini ditanya adalah find the area yang terakhir ya, area of the sign. Nah, area of the sign itu berarti kita harus menghitung area dari si segitiga guys. Ya, area dari si segitiga itu berapa? Nah, jadi di sini saya gambarin pakai segitiga AOC ya. Ini saya pakai segitiga AOC terlebih dahulu, saya cari panjang AC-nya. Nah, find the area of the sign kan? Oke. Jadi ini AC-nya itu ya, AC-nya itu saya masukkan setengah kali. Ini saya pakai area kite ya. Jadi AC-nya itu saya cari diagonalnya. Jadi diagonalnya 0,88 untuk yang AC. Jadi ini saya cari menggunakan area kite ya. Sebenarnya banyak cara sih. Kamu mau menghitung luas segitiganya terus kali 2 itu juga boleh seperti itu ya. Jadi yang kite itu setengah kali diagonal ya. Ini diagonal kali diagonal ya. This is the first diagonal. Yang second diagonalnya itu sudah ketahuan yaitu OB 1,73. Kayak begini guys ya. Nanti jangan lupa ditambahin dengan hasil yang di nomor E, itu hasil akhirnya adalah 1,6 meter square guys ya. Jadi intinya kalau soal beranak ini, kamu harus hati-hati, jangan sampai salah menghitung di bagian awalnya. Karena kalau salah hitung, nanti ke bawahnya akan salah semua ya guys ya. Jadi nggak full score seperti itu guys ya. Oke guys, demikian konten penjelasan kali ini tentang radians ya, sebagai persiapan ulangan kalian. Gimana? Semoga konten ini bisa membantu kalian. Jika ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan di WhatsApp atau di kolom komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya, dan terima kasih. Bye-bye.